pelatihan keamanan digital kerjasama antara Digital Asia Pasifik Cyber Security Fund dan Majelis Ekonomi Bisnis dan Pariwisata Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pati. Bersamaku Kamila Roskia. Trainer kita kali ini adalah Bapak Syahrial Aman, STMT. Sesi tanya jawab dari peserta pelatihan. Tanya apa? Nama usahanya Keluarga Durian. Kami Testimoni menjual peserta pelatihan pengamanan digital. beberapa jenis durian, media-media sosial TikTok, Panitia Instagram dan penyelenggara sebagainya. pelatihan. Nah, lebih baiknya kalau masih remaja masih dibatasi begitu. Tak perlu salah satu cemas tadi AI ya. bersaing dengan Karena itulah AI. gunakan AI sebaik mungkin. Bahkan yang mau belajar tentang bisnis bisa tanya AI. Sekolah Bisnis Masjid Moh Dahlan, Pati. Dilaksanakan hari Sabtu 6 Desember 2025 jam 9 pagi sampai jam 11 dilaksanakan di Masjid Moh Dahlan Pati. Terbuka untuk pelaku UMKM, free benefit. Yang pertama dapat teman baru, yang kedua dapat pemahaman keamanan digital, yang ketiga dapat akomodasi tentunya. Kerjasama Masjid Moh Dahlan Pati dengan Universitas Muhammadiyah Kudus. Muhammadiyah itu ada namanya campur Dharma. Kalau universitas yang biasa kita Tridharma. Itu ada pengajaran, kemudian ada pengabdian, penelitian, termasuk yang keempat adalah kaitan tentang Muhammadiyah. Jadi keempat ini disebutkan campur Dharma. Sehingga kami untuk bisa kontribusi di Kabupaten Pati, salah satunya saya sebagai perwakilan dari UTU katanya, ini akan melakukan MOU dan insya Allah karena saya sering jadi beberapa bicara ya, 2 kali ya, jadi nanti Materi pengamanan data digital. tepuk tangan buat Bapak Syahrial STMT. Ya, baik, lagi saya mau jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah ya Rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur atas Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Moh Dahlan dan akan sebenarnya. Jangan lupa salam pada juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dapat syafaatnya yang berkah. Amin. Bapak Ibu, ini saya berbiji training yang kami dapatkan dari BP Muhammadiyah untuk kita sampaikan ke pelaku usaha atau BPP di seluruh Indonesia. Kita ada 10 provinsi untuk mendapatkan training untuk kita mengabarkan ke semua UMKM yang terjaring di BPP, terutama di daerahnya masing-masing. Kalau saya masuk Jawa Tengah, saya 1% siber global pada tahun 2023. Nah, memburuk dan kondisikan tersebut kawasan ini 36% UMKM yang paling sering. Karena sering rentan, sering mudah diakusin ya, kemudian terjadi insiden yang sangat bisa enak gitu. Jadi misalnya kayak rekening tiba-tiba berkurang, disuruh transfer rupanya itu adalah APK yang kemudian terskripsi, kemudian nggak bisa dibuka handphonenya, akhirnya dikendalikan nomornya seperti itu. Nah, baru sana kalau salah itu 2 bulan yang lalu teman saya dapat inskripsi yang berupa APK. Ini pernah ya? Dapat ya? Mungkin juga toko Muhammadiyah juga pernah ya, bisa gitu ya. Yang berupa APK, yang berupa undangan nikah mungkin, ataupun undangan apapun itu, yang itu artinya mau dikendalikan ibu-ibu. Nah, ini hati-hati, terutama handphone Android. Nah, terutama handphone Android yang sangat mudah sekali. Ada yang jadi korban di sini? Ya, ada lagi yang lain? Gak apa-apa. Oke, pernah. Oke, saya pun juga korban. Saya juga korban. Sebelum saya pelatih itu saya juga korban juga. Nah, ini banyak sekali. Korban satunya barang tiba-tiba datang ke rumah dan ini
saya harus membayar, dikira sama dia, dikira saya yang bayar, padahal isinya apa? Obat yang harganya berapa? Padahal harganya 70.000. Nah ini salah satu cara pihak ketiga untuk melakukan transaksi dan nanti dia akan terus menjual keuangan. Nah ini di sini salah satunya bisa terus di 12.000, 24.000 terus sampai habis perusahaannya. Gitu. Rekeningnya mas ya, rekening pidana itu aja. Contoh kasus kejahatan digital. Bukan itu, ini bukan pakai link ya. Linknya namanya customer@dana.com. Ini dia kemudian dibekukan akhirnya. Kalau yang tadi itu katanya ada lagi juga dana juga kasus yang lain, nanti pakai beberapa ribu itu malah yang keluarnya hotel. Apa ya kita kan dulu kan nuruti suami gitu. Akhirnya saya ditelepon langsung sama itu temannya itu, terus sama direkturnya juga gitu. Terus dia bilang singkatnya kirim pulsa nomor beberapa kali gitu. Terus saya dikasih bukti transferan. Jadi pulsa yang sudah tak kirim itu senilai sekian gitu Pak, saya dikasih bukti transferan gitu. Terus akhirnya meskipun boleh kita nggak bilang gitu, tapi kerugian bukan uang, reputasi dan lain sebagainya, dan ya dengan modal dan lain sebagainya lumayan dari sini. Cara mencegah kejahatan digital. Cara mengurangi risiko siber, maka praktisnya gimana sih? Nah, kita akan belajar gunakan password kuat. Ada yang tahu password kuat seperti apa? Kombinasinya, ya. Misalkan ada aksar dikombinasi, kemudian ada angkanya juga, atau enggak dikombinasi dengan angka. Ada kata serunya, tanda tanya, tanda jadi P misalkan. Itu masuk ke bank berbagai memastikan bahwa betul nggak ini rekeningnya jadi ditransfer ini ada Pak ini bukan. Ini penipuan Pak dulu nih, jangan dulu. Nanti karena shocknya dikasih 2 faktor. Nah ini ada caranya. Dikasih 2 faktor ini biasanya selain juga kita pakai OTP lewat WhatsApp, juga lewat di email misalkan, dicek emailnya, dibuka dan sebagainya. Penipuan lewat email berbayar palsu. Jadi sekarang itu zamannya kayak gitu bisa itu. Rekening tadi ya, jadi mentransfer pakai bank. Seakan-akan dia nanti benar lagi karena banknya berbeda tadi ya, pakai mandiri dan sebagainya. Itu butuh waktu gitu. Nah, rupanya itu salah satu modus penipuan. Jadi kita harus hati-hati juga. Kemudian banyak pemilik belum memahami ancaman digitalisasi ini. Ya, harus hati-hati Bapak Ibu. Sumber daya terbatas. Ya, jadi mungkin tim kita juga nggak punya tim IT khusus ya. Jadi mungkin untuk menyimpan dan sebagainya nanti itu ibaratnya dari timnya kita akan juga mahal. Dampak kejahatan digital. Bapak Ibu, ini yang punya kompetitor nih, wah ini sangat berbahaya sekali. Kalau kompetitor sangat dibutuhkan kompetitor, bisa dicuri siapa customernya, kemudian di lobby harganya diturunin, kemudian negosiasi dan sebagainya. Hati-hati Bapak Ibu. Kemudian finansial kita tebusan, ya, kehilangan pelanggan, bahkan pelanggannya malah ditipu. Seakan-akan dia pakai nomornya adminnya kita operator, minta sama customer kita, gitu kan, dengan harga lebih tinggi, gitu kan, kemudian ataupun dengan kata-kata yang jelek, gitu, ataupun mungkin ditipu dan sebagainya. Ini harus hati-hati. Ini handphone kita pun harus harus dikasih tahu tim kita ataupun saudara kita sebagainya, gitu kan, untuk lebih hati-hati untuk tentang ini. Reputasi bisnis turun, nanti karena customer kita sudah kecewa, sebagainya akan turun. Operator bisnis tergantung juga karena kan kita demonya sudah dikendalikan. Nah ini hati-hati. Kemudian potensi pelanggaran hukum. Nah ini ada undang-undang PDP dan pelindungan data pribadi bertujuan untuk melindungi hak privasi warga negara, mencegah penyalahgunaan data pribadi dan menjamin keamanan data. Undang-undang ini mengatur bagaimana data pribadi dikumpulkan, diproses, disimpan dan dibagikan oleh pihak ketiga seperti perusahaan dan lembaga pemerintah. Sesi tanya jawab. Karena kan kalau tidak bisa beli iPhone, kalau itu kan benar-benar aman gitu mas. Belum pelajarannya karena dia takut saldonya sudah begitu. Terima kasih. Kalau di iPhone itu namanya IPA, sama-sama apa instalasinya.
jika Android itu tidak langsung diambil di ACC di approve, di install, APK-nya update di pas install, langsung terinstall. Sama ketika IPA di iPhone. Pertama yang Android. Nah, yang saya tanyakan, ada nggak aplikasi atau sesuatu hal yang bisa membantu kita sehingga terfilter dari hal-hal yang negatif tersebut, sehingga kita nggak sekiranya bisa meminimalisir penipuan-penipuan tersebut. Terima kasih. Solusi sang ahli. Saya kira bisa klik Mas, kita coba. Nah, nanti kita mau ngecek di sini. Bang, nama banknya apa, BRI, Muadis, sebagainya, di sini rekeningnya. Nanti diklik, periksa, dan di sini nanti akan melaporkan ini penipuan, awas penipuan. Nanti kalau aman ya aman misalkan gitu. Laporkan sekarang. Nah ini kita pun juga bisa melaporkan dengan informasi cukup lengkap tadi. Coba klik Mas, laporkan tadi. Nah ini semua diisi Bapak Ibu, bahkan ceritanya kayak gimana di depan bawah, coba bisa bawah. Nah ada ini, ada email apa, buktinya, nama pelapor, sebagainya. Nah ini bawah ada kronologinya, tanggalnya, nomor SKTP sebagainya dimasukkan semua. Nanti sampai bawah semua laporkan rekening. Jadi ketika kita ditipu sampai sekian, tolong dibantu. Ingat, data terjadi bukan karena ada tiap pelaku, tapi juga karena ada kesempatan. Waspada. Ini dulu Bang Rafi sering muncul. Gimana ada kesempatan? Pemberian door prize. Ya, untuk siapa sih? Bawa, silakan. Sebagai apa ini? Sebagai belum saja sebagai apa? Sebenarnya. Tepuk tangan. Ya. Dari depan, saya Pak. Dari depan sini. Bapak Ibu juga nanti insya Allah berarti ada kompensasi kalau kita nanti ada sedikit dana untuk sebagai perjalanan Bapak Ibu nanti. Sesi wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas izin dan waktunya. Tolong diperkenalkan nama dan asalnya dari mana? Nama saya Oktisa dari Pati, Jawa Tengah. Hanya apa? Nama usahanya Keluarga Durian. Kami menjual beberapa jenis durian dan olahannya. Ada juga beberapa produk durian frozen gitu dan minuman-minuman durian tentunya. Kakak, dapat info pelatihan keamanan digital ini dari mana? Dari komunitas pengusaha Muhammadiyah itu SUMU. Bagaimana menurut Mbak Tisa materi yang telah disampaikan Bapak Syahrial Aman tentang keamanan digital ini? Alhamdulillah materinya sangat bermanfaat untuk UMKM seperti kami untuk lebih memperhatikan lagi tentang keamanan digital. Kesan Mbak Tisa mengikuti pelatihan ini bagaimana? Alhamdulillah pelatihannya sangat menarik, menambah wawasan kami tentang cyber digital. Adakah pesan bagi kami generasi emas Indonesia 2045 menghadapi teknologi komunikasi yang masih berkembang pesat? Ya, untuk teman-teman yang masih belajar, jangan bosan untuk belajar, jangan takut dengan perkembangan teknologi AI dan semacamnya, karena itu yang akan mendukung kita untuk lebih maju, untuk lebih waspada dan lebih berkembang. Alhamdulillah, terima kasih sekali ya atas pencerahannya ya. Semoga pelatihan ini memberikan manfaat bagi kami ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas izin dan waktunya, Bu. Tolong diperkenalkan nama dan asalnya dari mana? Nama saya Bu Indri dari Juwana. Panitia penyelenggara pelatihan keamanan digital dilaksanakan di beberapa kota.
Sebenarnya sebagai panitia, kalau kami fokusnya di Pati, kita fokusnya ke beberapa desa. Jadi sejauh ini kita ada di, kalau kota kita sudah ada 3 kota, Juwana, kemudian kemarin ini yang di Puncak Wangi, terus ini yang ketiga kalinya. Ini dilaksanakan di Kota Pati. Seperti tadi yang saya sampaikan, kalau untuk di Indonesia sebenarnya ada beberapa pembicara yang tersentral. Tapi kalau di Pati kebetulan Pak Syahrial yang dapat amanah begitu. Jadi ya memang kebetulan ini baru 3 lokasi, 3 kota-kota di Pati. Nasional itu memang ada beberapa yang sudah pelatihan di Jakarta, kemudian beliau kembali ke daerahnya masing-masing, kemudian memberikan materi di daerahnya masing-masing. Nah kebetulan Pak Syahrial ini amanahnya di Kota Pati. Bagaimana menurut Ibu yang telah disampaikan Bapak Syahrial Aman materi bagi audiens remaja? Kalau sasarannya remaja, sebenarnya kalau ini sebenarnya tidak hanya remaja ya. Cuman kalau memang kita spesifik ke remaja, sebenarnya untuk penipuan online seperti banyak sekali terjadi, khususnya pada remaja. Apalagi remaja ini kan masa-masa pencarian jati diri, keingintahuan yang lebih banyak gitu ya. Jadi memang banyak yang mensasar atau mentargetkan di remaja. Jadi kalau untuk remaja, saran saya juga lebih berhati-hati karena memang banyak sekali media sosial yang sekarang sudah mulai dikenal oleh para remaja. Terakhir Bu, adakah pesan bagi kami generasi emas di Indonesia 2045 menghadapi teknologi komunikasi yang makin berkembang pesat? Jadi kalau pesan saya siswa atau remaja harus bisa menjaga diri, itu paling penting karena remaja sekarang kalau misal satu, pergaulannya tidak bisa selektif, kemudian kita lihat sebagai pondasi utama tidak bisa membentengi mahasiswa atau siswa. Saya rasa akan sulit untuk kita bisa tetap di jalur yang benar. Jadi kalau saran saya untuk remaja, saran secara umum adalah batasi pergaulan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tetap harus menjaga diri secara optimal. Kemudian untuk media sosial juga harus dibatasi gitu. Jadi kalau misal sekarang kan banyak yang sudah membuat media sosial TikTok, kemudian Instagram dan sebagainya. Nah lebih baiknya kalau masih remaja masih dibatasi begitu. Kebetulan nanti kalau sudah dewasa baru merambah ke banyak media sosial, itu baru bagus. Alhamdulillah, terima kasih sekali ya Bu atas pencerahannya. Semoga pelatihan ini memberikan manfaat bagi kami ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak atas waktu dan izinnya. Teman-teman, perkenalkan beliau adalah pemateri kita pelatihan keamanan digital pada ini Sabtu 6 Desember 2025, Bapak Syahrial Aman, Sarjana Teknik. Jazakallah Bapak atas materi yang sangat bermanfaat bagi kami generasi emas Indonesia 2045 ke depan insyaallah. Tolong Bapak diceritakan secara singkat latar belakang pendidikan dan pengalaman Bapak sebagai entrepreneur muda menginspirasi kami. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Syahrial Aman. Saya backgroundnya dari teknik perkapalan dari Undip, kemudian S2-nya dari teknik sistem kelautan dari ITS, kemudian saat ini saya sebagai dosen akademisi di Universitas Muhammadiyah Kudus. Dan sebelum jadi dosen itu saya memang setelah lulus kuliah itu ada pengalaman perusahaan ya, sudah bekerja di industri, sehingga saya itu belajar mengenai industri seperti apa, kemudian ekspor itu seperti apa, dan itu menjadi inisiasi saya untuk mendirikan sebuah usaha yang memang sudah tersistem seperti industri. Dan alhamdulillah dengan saya sebagai dosen teknik industri pun juga, sehingga saya pun juga mengamalkan ilmu yang saya ajarkan dan saya juga terapkan untuk menjadi sebuah entrepreneur yang memang tidak hanya skup lokal tapi bagaimana berbasis internasional juga. Ini juga saya bagaimana sebagai pelaku usaha juga bagaimana memberikan kontribusi untuk pelaku UMKM, dan salah satunya materi pada hari ini itu sebagai security ya, cyber ya, bagaimana kita bisa memproteksi untuk hati-hati terutama pelaku UMKM yang usaha yang masih pemula, kecil, kemudian mikro dan menengah, dan ini harus hati-hati terkait tentang penipuan. Tadi saya ulas beberapa pelaku usaha di sini, rupanya banyak korban-korbannya. Rupanya saya juga baru nggak, rupanya ada yang lewat
video call, kemudian sampai tersedot semua dana yang e-money-nya, kemudian ada juga yang tertipu lewat transfer karena sudah beli pulsa dan sebagainya. Nah ini sebetulnya banyak yang harus kita bantu, terutama kami untuk bagaimana pencegahan sebagai pelaku usaha itu. Gitu Mbak? Ya, tolong disebutkan tips tentang keamanan digital bagi kami yang masih harus fokus belajar dan bersosmed secara bijak. Ya, baik, terima kasih Mbak. Jadi sebagai ini ya pelaku konten kreator ya di sosial media itu memang mungkin dari pemula saya kira kita memberikan informasi-informasi yang bermanfaat ya, terutama sebagai inspirasi anak muda ini tidak hanya malas-malasan atau mungkin kaum berbaring bagaimana menjadi seorang yang produktif gitu. Mungkin salah satunya bisa belajar di organisasi-organisasi yang mungkin di dekatnya, mungkin ikut organisasi IPM, organisasi USES, kemudian organisasi yang BM dan sebagainya kalau di kampus ya. Ini menjadi salah satu bagaimana kita bicara di depan umum banyak, bagaimana kita bertim dan sebagainya. Nah ini untuk membekali teman-teman untuk menjadi seorang entrepreneur yang nantinya menjadi sebuah industri ya, yang berawal dari kecil, menengah dan membesar. Inilah belajar dari sebuah organisasi. Untuk konten kreator, ayo kita membuat konten-konten yang bermanfaat tentunya, memberikan inspirasi, kemudian juga konten-konten yang bisa membanggakan ya, terutama kaum muda yang bagaimana bisa bermanfaat dan inspirasi untuk kaum muda tentunya. Disebutkan tipe cybercrime di HP Android yang marak ketimbang HP iPhone. Oke, baik, yang paling marak saat ini itu yang di-share lewat instalasi APK ya, mungkin paling sering itu, baik nanti berupa undangan nikahan ataupun nanti berupa rekening yang dia harus mentransfer lewat rekening, kemudian dibuka aplikasinya, kemudian juga ada sesuatu informasi yang menarik dia untuk harus membuka aplikasi tersebut. Ini harus hati-hati. Itu yang paling sering terutama di handphone Android yang berbasis APK. Itu yang perlu teman-teman yang harus diantisipasi. Selain itu sebenarnya sudah banyak lagi ya, terutama ketika kita menghadapi orang-orang yang tiba-tiba telepon, kemudian ada yang tiba-tiba kecelakaan, kemudian ada tiba-tiba yang harus ditransfer. Pokoknya sifatnya itu kalau nggak mendesak ya, kemudian mengancam, ini harus hati-hati gitu. Terakhir, tolong Bapak berikan tips kami. Baik, untuk AI ini saya kira sudah menjadi kehidupan kita sehari-hari ya, bagaimana kita memanfaatkan ChatGPT sebagai solusi, entah kita memakai semacam konsultasi ya, ataupun mungkin tips atau sebagainya. Kita bisa men-chat apa yang mau kita butuhkan, dan kita pun juga sudah mengetahui sekarang teknologi juga sudah mulai berkembang ya. Ini ayo kita manfaatkan AI ini sebagai kecerdasan digitalisasi kita, ataupun informasi yang kita perlu dapatkan lewat salah satu tadi AI ya. Karena itulah gunakan AI sebaik mungkin. Bahkan yang mau belajar tentang bisnis bisa tanya AI, tinggal apa yang dibuka dengan prompt-nya tadi dengan kata-kata yang spesifik dan jelas. Insya Allah nanti sebagai awal-awal kita mau untuk mulai usaha, nanti akan menjadikan tips yang terbaik di sana gitu. Terima kasih sekali Bapak Syahrial Aman untuk pencerahan dan tips cerdas bersosmed. Sangat bermanfaat bagi kami generasi emas Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Dan alhamdulillah kita berkesempatan mewawancarai Bapak Syahrial Aman STMT. Terima kasih Bapak atas ilmunya yang sangat bermanfaat bagi kami generasi emas 2045. Semoga kegiatan Bapak mencerdaskan anak bangsa berjalan lancar dan sukses. Tak perlu cemas bersaing dengan AI, bersahabat dengan teknologi canggih, dan waspadalah pada modus kejahatan digital. Burung indah pastilah marah, ekor sang jantan kibas aman. Kejahatan digital makin marah. Yuk cerdas sikapi ya teman-teman. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.